Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita di awal puasa ini hampir 1 minggu kita sudah melakukan puasa ya. Semoga kita bisa lebih kuat lagi untuk menjalani aktivitas hari-hari walaupun kita dalam keadaan puasa. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal yang nantinya mendapatkan pahala yang melimpah di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kemarin kita sudah melakukan sidak pasar di Pasar Kutoarjo. Bagi teman-teman mungkin ada yang kaget karena harga endok saat ini masih dikatakan turun teman-teman. Tetapi dalam keadaan seperti ini teman-teman juga harus bersyukur dikarenakan dari perbandingan dua harga antara unggas ayam dan unggas endok ini, endok masih tetap stabil untuk harga di saat ini. Momen lebaran mungkin momen yang paling kita tunggu teman-teman, tetapi untuk bisa mencapai momen lebaran perlu ada waktu sekitar 2 minggu lagi atau bahkan lebih ya, karena ini masih dapat 1 minggu puasa. Kita harus bisa mempunyai terobosan dalam menjadikan ternakan endok kita tetap ada di dalam kandang. Karena kalau kita nekat untuk menjualnya di musim ini atau di hari-hari akhir-akhir ini, ya pastinya harganya seperti yang kemarin teman-teman. Kemarin kita sudah komunikasi dengan para pedagang ya, dan pengakuan mereka harga endok saat ini cukup mencengangkan ya. Bagi teman-teman mungkin yang penasaran berapa sih harga endok di pasar ketika saya komunikasi dengan pedagang, silakan untuk cek kolom deskripsi teman-teman. Kita akan sajikan linknya di situ dan teman-teman bisa sekali klik langsung mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan kami sidak pasar di Pasar Kutoarjo kemarin. Oke teman-teman, di dalam efisiensi pakan ya, karena pakan ini sangat mutlak untuk harus kita keluarkan di setiap harinya sebagai suplai makanan harian ternakan endok kita. Karena dengan tanpa pakan yang murah, tanpa pakan yang bagus tentunya, pasti kita tidak akan mampu untuk menahan ternakan endok kita. Endok yang bisa berproduksi dengan lancar adalah ciri-cirinya: satu, diberikan pakan yang cukup. Pakan yang cukup, pakan yang tidak kurang di kandangnya sehingga ternakan endok kita tetap bisa berproduksi dengan lancar dan tumbuh dengan optimal. Tanpa adanya pakan yang cukup, mungkin teman-teman kewalahan akan adanya kebutuhan di kandang teman-teman semua. Kalau kita mempunyai ternakan dengan pakan yang tidak cukup, ya pasti akan terganggu, ternaknya akan menjadi sakit, dan pastinya nanti kita akan merugi. Maka dari itu teman-teman, fokus kita di dalam beternak itu adalah bukan lagi populasi, bukan lagi yang namanya target penjualan, melainkan menjadi target kita adalah keberhasilan di dalam setiap langkah. Keberhasilan di dalam setiap langkah merawat endok kita, menyapu kandang kita, menjaga sanitasi lingkungan di kandang kita, membersihkan air minum di kandang kita, merawat mindian anakan endok kita. Itu adalah satu langkah di mana dari langkah kecil tersebut kita akan berubah menjadi keberhasilan yang besar. Karena sebuah keberhasilan tanpa ada langkah yang kecil ya tidak akan bisa kita rasakan teman-teman. Teman-teman mungkin berkeinginan mempunyai ternakan endok dengan populasi yang ratusan ya, dengan populasi yang ribuan. Tetapi teman-teman tidak pernah mengawali beternak endok dari puluhan atau dari di bawah 10 ekor. Pasti teman-teman akan kaget dengan adanya kondisi kandang yang tidak kondusif, dari adanya banyaknya tumpukan kotoran, dari berbagai macam hiruk pikuk yang ada di dalam kandang. Karena teman-teman awalnya tidak mempunyai endok, langsung membeli puluhan ekor, bahkan ratusan ekor dengan hanya ingin mencapai target penjualan minti di setiap hari atau panen akan lebih banyak. Teman-teman nanti kewalahan di dalam kebersihan kandang, teman-teman akan kewalahan di dalam penjualan anakan atau perawatan anakan. Teman-teman nanti akan kewalahan terkait dengan penyediaan pakan. Kalau teman-teman
langsung dengan populasi banyak seperti itu, teman-teman akan kewalahan di dalam perawatan tentunya. Paling enak teman-teman itu mengembangkan ternakan endoknya masing-masing dari sedikit demi sedikit. Nanti keadaan kandang, keadaan kebutuhan pakan harian pasti akan teman-teman rasakan sedikit demi sedikit. Nanti teman-teman akan kebiasaan dalam merawat puluhan bahkan ratusan ekor. Gitu ya teman-teman ya. Jadi merawat entok yang sedikit itu akan lebih enak daripada merawat entok yang jumlahnya banyak. Dikarenakan lebih sedikit itu lebih kondusif. Lebih sedikit lebih kondusif, teman-teman bisa fokus, teman-teman bisa enjoy, teman-teman tidak merasa kewalahan di dalam merawatnya. Teman-teman merawat entok 5 ekor dibandingkan dengan 20 ekor, itu pasti akan enak yang 5 ekor. Dikarenakan 5 ekor ini kebutuhan pakannya tidak seberapa. Mungkin 1 kilo itu masih sisa. Tetapi kalau 20 ekor, teman-teman harus bisa menyediakan pakan yang lebih banyak lagi. Belum lagi teman-teman belum mempunyai cadangan uang untuk membeli pakan. Ini akan repot lagi. Jadi dari sedikit itu nanti teman-teman akan menjadi terbiasa di dalam merawat endok, karena endok ini tidak hanya pakan yang harus kita pikirkan, kebersihan kandang harus kita pikirkan, yang namanya penyediaan tempat bersarang harus kita pikirkan. Ketika sudah menetas, kandang box juga harus kita pikirkan. Waduh, banyak sekali teman-teman. Jadi fokus dalam perawatan mulai dari kecil dulu teman-teman, jangan terlalu besar. Dan ingat, harga endok saat ini masih kurang stabil. Teman-teman hanya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu lagi untuk bisa menahan ternakan endoknya dan bisa menjual di momen lebaran, tentunya dengan harga yang lebih maksimal. Oke teman-teman, jadi ternak endok itu harus sabar, ternak endok itu harus nyantai, jangan terlalu dibikin pusing, jangan terlalu tergesa-gesa di dalam menambah populasi. Yang terpenting adalah perawatan harus kita kondisikan sehingga ternakan endok kita tetap bisa produksi dengan lancar. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.